Hai hai hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Dian Aja, channel yang akan membahas seputar baking, review alat, kuliner, ide bisnis, dan hal-hal yang perlu kita pelajari untuk menghasilkan cuan. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, dan follow juga akun Instagram, TikTok, dan Facebook Dian Aja biar nggak ketinggalan update video terbaru dari kami. Di video kali ini kita mau bahas 10 rekomendasi kalau teman-teman mau buka kafe, menu apa saja sih yang kiranya wajib banget ada di dalam kafe kalian. Yang tentunya nggak pasaran ya, tapi dia menu-menunya estetik, menu-menunya kekinian, dan pasti disukai sama generasi Z atau generasi Alpha. Oke, langsung aja. Yang pertama ada croffle. Teman-teman bisa mengambil jualan croffle ini karena ketika difoto dia estetik, rasanya juga enak ya teman-teman, dan juga cara buatnya juga gampang. Di sini instagramable banget kalau difoto, dan kekurangannya cuma kalian mesti siapin modal alat pembuat croffle mesinnya ini ya. Itu yang lumayan bermodal. Tapi bisa dipakai lama tentunya ya. Dia bisa buat waffle atau buat croffle sekaligus. Menu ini juga praktis karena dia bisa disimpan dalam frozen dan kita tinggal panggang saja ketika ada customer yang datang. Jadi tidak stok, nggak khawatir basi stoknya ya. Croffle sendiri biasanya dijual dengan berbagai macam topping atau dengan varian isian ya, disemprotin dalamnya. Bisa dengan whipped cream atau dengan topping-topping yang menggugah selera. Kalau kalian penasaran croffle itu seperti apa, yaitu gabungan sempurna antara croissant, pastry khas Prancis yang lembut dan berlapis, serta waffle. Makanan klasik Belgia dengan tekstur renyah menghasilkan croffle, kreasi yang unik, menggoda, dan penuh cita rasa. Croffle nggak hanya menggoda dari segi rasa, tetapi juga dari tampilannya yang memikat dan instagramable. Setiap gigitannya adalah kombinasi antara renyah di luar dan lembut di dalam, dibalut dengan aneka topping mulai dari madu, sirup maple, hingga lelehan coklat. Croffle memberikan pengalaman rasa yang memanjakan. Oke, lanjut yang kedua yaitu ada avocado coffee. Terdiri dari avocado, kemudian espresso, dan bisa ditambah dengan es krim atau topping coklat. Ini juga bisa banget jadi menu cafe kalian karena rasanya yang luar biasa legit, enak, dan jarang yang dijual ya. Lebih dalam mengenal avocado coffee, yaitu perpaduan unik antara kelezatan alpukat yang lembut dan creamy dengan cita rasa kopi yang pahit dan aromatik. Minuman ini berasal dari Indonesia dan telah menarik perhatian penikmat kopi di seluruh dunia karena inovasinya yang tidak biasa namun menggugah selera. Avocado coffee sendiri biasanya disajikan dengan dua cara, yaitu bisa dengan avocado blend atau dengan avocado float. Jadi teman-teman bisa pilih ya di antara mau disajikan dalam dua macam itu. Tekstur dan rasanya tuh unik ya teman-teman, lembut, creamy, dan sedikit manis alami yang seimbang dengan rasa kopi yang kuat dan pahit. Susu kental manis atau es krim sering digunakan untuk memperkuat rasa manis, membuatnya cocok sebagai dessert atau minuman penutup. Nah, ini cocok banget buat berlama-lama juga di kafe bagi pengunjung. Yang tentunya ketika kafe kalian terlihat ramai, otomatis memikat pengunjung lain untuk berkunjung juga teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu menu yang ketiga adalah Korean Garlic Bread. Siapa sih yang nggak kenal dengan roti viral yang kekinian banget ini? Korean Garlic Bread adalah cemilan populer yang berasal dari Korea Selatan dan kini telah menjadi tren kuliner global. Tidak seperti roti bawang biasa, versi Korea ini memiliki keunikan tersendiri berkat kombinasi rasa gurih, manis, dan creamy dalam setiap gigitan. Ciri khas Korean Garlic Bread itu adalah roti ini berbentuk bulat seperti roti burger dengan sayatan membentuk 6 hingga 8 bagian menyerupai kelopak bunga. Sayatan ini memungkinkan isian dan saus bawang meresap ke dalam setiap bagian. Jadi rasanya adalah manis-manis gurih bawang putih gitu ya teman-teman. Nah, isiannya itu bisa dalam bentuk cream cheese. Salah satu daya tarik utamanya adalah isian cream cheese yang lembut dan creamy. Isian ini memberikan rasa manis sekaligus gurih yang melengkapi aroma bawangnya.
Kemudian ada saus bawangnya. Saus bawangnya terbuat dari campuran mentega cair, bawang putih cincang, parsley kering, susu, telur, dan sedikit gula. Kombinasi ini memberikan rasa gurih, sedikit manis, dan aroma bawang yang kuat, teman-teman. Nah, proses panggangnya bisa 2 kali, yaitu pertama roti terlebih dahulu, kemudian dicelup, diisi, kemudian bisa dipanggang kembali hingga bagian luarnya renyah dan aromanya semerbak. Menu ini cocok banget buat kafe kalian biar terasa berbeda dari yang lain, karena membuatnya membutuhkan effort tentunya. Banyak kafe-kafe lain yang tidak menjualnya ya teman-teman, jadi bisa menjadi pilihan di kafe kalian biar terlihat unik dan menu-menunya istimewa. Boba brown sugar atau sering disebut dengan brown sugar bubble tea atau tiger sugar boba nggak ada matinya emang ya, minuman kekinian yang menggunakan topping dari boba tapioka. Dia adalah varian populer dari bubble tea yang memadukan susu segar, mutiara tapioka kenyal, dan sirup gula aren yang manis serta kaya rasa. Nah, dia terdiri dari sirup gula aren. Kita bisa membuat sirup gula aren ini, bisa beli langsung yang sudah jadi juga banyak dijual, atau mau menciptakan sendiri dari karamel. Kemudian yang kedua ada mutiara tapiokanya, bisa dimasak bersama sirup gula aren sehingga menyerap dan rasanya manis, serta menghasilkan tekstur kenyal dan rasa karamel yang khas. Kemudian yang ketiga bahannya adalah susu segar. Biasanya menggunakan susu segar sebagai bahan dasar, tapi alternatif seperti susu almond, oat, atau kedelai juga bisa digunakan. Bisa pakai teh atau tanpa teh ya. Kalau mau fresh milk brown sugar, dia tanpa teh. Tapi kalau mau milk tea brown sugar, dia pakai teh. Untuk menu yang kelima yang bisa ada di cafe kalian yaitu adalah tiramisu jar. Versi modern dari dessert klasik Italia, tiramisu yang disajikan dalam wadah kecil seperti jar atau toples kaca kecil atau plastik. Hidangan ini sangat populer karena praktis, terlihat menarik, dan mudah dibawa. Tiramisu jar itu sendiri terdiri dari biskuit ladyfinger, kemudian ada krim mascarpone-nya, kemudian ada kopi atau espressonya, dan ada taburan coklat bubuknya. Dia setiap lapisan atau bagian atas dessert biasanya ditaburi bubuk kakao untuk memberikan rasa coklat yang autentik. Tiramisu jar ini juga cocok buat para generasi Z ya, karena memang instagramable banget ketika difoto dan mudah dibawa tentunya. Menu yang keenam adalah truffle fries. Kentang goreng yang diolah dengan tambahan truffle atau minyak truffle memberikan rasa dan aroma yang kaya, gurih, serta mewah. Truffle fries sering dianggap sebagai hidangan yang elegan meskipun berbasis pada sajian sederhana, yaitu kentang goreng. Jadi nggak kayak kentang goreng seperti biasanya pada warkop-warkop, ini dia bisa berbeda dan bisa memberikan kesan mewah karena ada truffle-nya ya teman-teman. Ciri-cirinya yaitu kentang gorengnya menggunakan kentang yang dipotong panjang ya, atau french fries, dan atau variasi potongan lainnya seperti wedges. Kemudian ada minyak truffle-nya yang dibuat dengan infusi aroma jamur truffle, digunakan untuk melumuri kentang setelah digoreng. Ada 2 macam, yaitu ada truffle hitam dan truffle putih. Kemudian dia ada toppingnya juga, yaitu dikasih topping keju parmesan. Kemudian ada garam truffle-nya juga, kemudian ada herbs-nya atau rosemary gitu ya. Nah, biasanya untuk pelengkapnya itu ada saus seperti aioli, mayones, atau truffle dip untuk memperkaya rasa. Nah, kenapa bisa populer? Karena rasanya itu unik ya, teman-teman, jadi beda dengan kentang-kentang goreng pada umumnya. Menu selanjutnya yang ketujuh adalah smoothie bowl. Adalah variasi smoothie yang disajikan dalam mangkok dengan tekstur yang lebih kental sehingga dapat dimakan dengan sendok, bukan diminum ya. Hidangan ini sering dihias dengan berbagai topping sehat dan berwarna-warni, menjadikannya populer sebagai menu sarapan atau cemilan yang instagramable dan bernutrisi. Dia terbuat dari smoothie dasar, dibuat dengan campuran buah-buahan segar atau beku seperti pisang, mangga, beri, atau nanas, sayuran seperti bayam atau kale, yogurt, susu atau almond, oat, atau kelapa ya, dan kadang-kadang tambahan seperti madu atau protein powder.
buah beku sering digunakan untuk menghasilkan tekstur yang tebal dan lebih creamy, teman-teman. Kemudian dengan topping-toppingnya bisa berbagai macam dengan buah segar atau granola atau biji-bijian atau kacang-kacangan, terus ada kelapa parut atau coklat gelap atau bubuk kakao ya. Kelebihan dengan menu smoothie bowl ini adalah sehat dan bergizi, kemudian fleksibel, mengenyangkan, estetik ya, instagramable, dan bisa membuat iklan menu sehat ya. Untuk menu ke-8 bisa matcha latte. Minuman berbasis matcha atau bubuk teh hijau khas Jepang yang dicampur dengan susu menciptakan minuman yang creamy, sedikit manis, dan penuh rasa khas teh hijau. Matcha latte bisa disajikan panas atau dingin dan populer karena manfaat kesehatan serta rasanya yang unik. Dan biasanya bisa dikombinasikan dengan kopi atau susu. Menu ke-9 ada Basque Burnt Cheesecake. Adalah jenis cheesecake yang berasal dari wilayah Basque atau Spanyol. Berbeda dengan cheesecake tradisional, Basque Burnt Cheesecake memiliki ciri khas berupa permukaan yang terbakar atau karamelisasi dan tekstur yang lebih lembut, creamy, serta sedikit lebih padat. Bagian atas cheesecake ini sengaja dibakar hingga gelap atau hampir hitam, menciptakan tekstur renyah yang kontras dengan kelembutan di dalamnya. Permukaan yang terbakar ini menjadi ciri khas dari cheesecake Basque. Bahan-bahannya sebenarnya sederhana, dia hanya membutuhkan cream cheese, telur, gula, krim, dan sedikit tepung. Seringkali resep ini tidak menggunakan dasar kue seperti pada cheesecake tradisional ya. Kenapa menjadi populer? Karena cheesecake ini pertama kali diperkenalkan itu di restoran La Venezia de Sebastian atau Spanyol ya. Dan kini varian cheesecake ini sangat populer di seluruh dunia karena rasa unik dan penampilannya yang menarik, teman-teman. Dan karena tentunya membutuhkan effort, yang jual juga nggak banyak tapi dibikinnya sangat gampang, jadi teman-teman bisa mencoba membuat menu ini di dalam menu cafe kalian agar terlihat mewah dan beda daripada yang lainnya. Menu yang ke-10 ada mocktail sparkling, adalah minuman non-alkohol yang menyegarkan dengan tambahan soda atau air berkarbonasi ya, sparkling water, yang memberikan sensasi gelembung ringan dan rasa yang segar. Mocktail ini dirancang untuk meniru pengalaman minum cocktail tetapi tanpa kandungan alkohol. Cocok untuk semua usia atau mereka yang memilih untuk tidak mengkonsumsi alkohol ya teman-teman. Ini biasanya untuk kesegaran, biasanya banyak orang-orang dewasa yang minum mocktail ketika di kafe. Nah, itu dia 10 rekomendasi menu kafe yang estetik dan mewah. Dengan berbagai pilihan menu yang menggugah selera, setiap kafe menawarkan pengalaman yang unik untuk dinikmati. Dari kopi klasik hingga minuman segar dan cemilan manis, serta cemilan-cemilan mewah yang menggoda. Rekomendasi menu kafe ini bisa menjadi panduan teman-teman untuk menentukan pilihan yang sempurna saat bersantai atau berkumpul dengan teman-teman. Cobalah berbagai varian dan jangan ragu untuk mengeksplorasi ya untuk menu-menu berikutnya. Lainnya boleh dicoba. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan video apa lagi yang akan dibahas silahkan komen. Terima kasih ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.